Ukraina bakal makin mencuat, wilayah Zaporozhye akan gelar referendum. Di tengah gencarnya peperangan di selatan Ukraina, Rusia mengklaim wilayah Zaporozhye segera melakukan referendum untuk masuk wilayah Rusia. Zhigniew Bulski, kepala pemerintahan sipil militer di kawasan itu, mengatakan referendum akan digelar pada awal musim gugur tahun ini. Bulski telah menerima banyak permintaan dari Angkatan Kerja, organisasi serikat pekerja dan aktivis publik yang meminta untuk menentukan status wilayah kami sesegera mungkin. Bulski berbicara dengan mereka. Dia menyadari bahwa mereka ingin menjadi entitas teritorial di Rusia yang akan menjadi wilayah Zaporozhye, menjadi tanggung jawab atas administrasi militer sipil. Bulski membuat keputusan untuk menyelenggarakan referendum di awal musim gugur. Semua mekanisme organisasi saat ini sedang diselesaikan. Bulski sebelumnya menyatakan bahwa persiapan untuk referendum tentang bergabungnya kawasan itu dengan Rusia dapat dilakukan dalam beberapa bulan ke depan. Dia mengatakan referendum kemungkinan akan berlangsung pada musim gugur. Saat ini saja, sekitar 70% dari wilayah Zaporozhye telah dibebaskan. Tetapi ibu kota wilayah tersebut, kota Zaporozhye, tetap berada di bawah kendali Kiev dan Melitopol untuk sementara mengambil alih otoritas ibu kota wilayah tersebut. Pada hari Senin, Putin menandatangani dekret untuk mempercepat prosedur kewarganegaraan Rusia untuk semua warga Ukraina, di mana versi SK sebelumnya hanya mencakup warga DPR dan LPR serta wilayah Kherson dan Zaporozhye Ukraina. Di bawah prosedur yang disederhanakan, warga Ukraina dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan Rusia tanpa harus memenuhi persyaratan tinggal di Rusia selama 5 tahun. Mayoritas masyarakat Ukraina menyalahkan presiden mereka sendiri, yakni Volodymyr Zelensky, atas konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sebagian besar rakyat Ukraina meyakini pemerintah mereka turut bertanggung jawab atas konflik yang kini tengah berkecamuk. Dikutip dari tribunworld.com dari RT.com, informasi ini diperoleh melalui survei dilakukan Pusat Riset Opinion Nasional Universitas Chicago yang dibiayai media Wall Street Journal. Survei dilakukan sejak tanggal 9 sampai 13 Juni 2022. Dalam hasil survei tersebut, 82% menyebut Rusia bertanggung jawab dalam konflik yang terjadi setelah mengirimkan pasukan militer masuk ke Ukraina pada 24 Februari yang lalu. Kemudian 70% partisipan survei menyatakan kebijakan dilakukan oleh pemerintah Ukraina turut berkontribusi terhadap pecahnya konflik Rusia-Ukraina. 58% survei turut diyakini AS ikut bertanggung jawab dalam perang karena mengirimkan miliaran dolar bantuan senjata ke Ukraina. Sebanyak 66% meyakini Ukraina akan merebut kembali wilayah yang telah dikuasai Rusia dan percaya bahwa situasi akan segera normal kembali. Direktur Intelijen Nasional AS, Early Hemes, menyampaikan ada 3 skenario perkembangan konflik antara Rusia dan Ukraina. Dikutip dari tribunworld.com dan RT.com, ada 3 skenario. Yang pertama adalah perang antara Rusia dan Ukraina terjadi berlarut-larut tanpa adanya perkembangan yang signifikan. Kedua, Rusia berhasil menghancurkan satu dari beberapa pasukan terkuat Ukraina yang menyebabkan menurunnya kekuatan perlawanan Ukraina. Ketiga, adalah Ukraina mampu bertahan melawan Rusia, bahkan bisa merebut secara perlahan teritori Kherson yang saat ini dikuasai pasukan militer Rusia. Menurut Henis, saat ini Presiden Rusia Vladimir Putin masih memiliki ambisi untuk menguasai lebih banyak teritorial Ukraina. Namun pasukan militer Rusia sendiri kekuatannya telah berkurang drastis karena 4 bulan berperang melawan Ukraina. Seorang anggota Dewan Utama Pemerintahan Sipil Militer wilayah Zaporozhye mengatakan pada hari Rabu bahwa 80 fasilitas infrastruktur sosial di zona wilayah Zaporozhye yang dikendalikan oleh Kiev termasuk sekolah dan pusat perbelanjaan telah diubah menjadi pangkalan militer dan gudang senjata. Sementara itu, Ukraina sendiri bermaksud mempertahankan wilayah-wilayahnya yang telah dikuasai Rusia dan kembali membangun kekuatan, di mana Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan Ukraina telah menghimpun 1 juta tentara yang telah siap berperang mengembalikan kedaulatannya di selatan Ukraina. Sekarang Ukraina dilakukan mulai 11 Juli 2022 yang lalu, di mana kota Novorossiysk, Kharkiv yang dikuasai Rusia setelah Ukraina menyebabkan kerusakan parah dan korban tewas. Rusia menyebut serangan tersebut dilakukan dengan dukungan senjata dari Amerika Serikat.
Vladimir Letovin, kepala administrasi kota, mengatakan pada hari Selasa bahwa 7 orang tewas dan 70 lainnya terluka. Dia sebelumnya mengatakan bahwa gudang pupuk diletakkan dan dihancurkan oleh sebuah serangan dan beberapa rumah rusak serta ratusan sipil lainnya, termasuk pasar dan rumah sakit. Sumber lain, Natalia Zarya, yang mengkoordinir pengiriman bantuan kemanusiaan ke kota, mengatakan bahwa fasilitas termasuk makanan juga telah dihancurkan. Protokol yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis pertama kali ditandatangani pada tahun 2014, di mana mantan Presiden Ukraina Petro Poroshenko sejak itu mengakui bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan menciptakan angkatan bersenjata yang cukup kuat.